Halo, Kandranyan. Aku mau kasih kabar baik. Rencanamu sekarang cuma menunggu persetujuan akhir Dewan Direksi, lalu resmi disetujui. Bagus sekali, Pak Jaka. Kalau begitu, semoga kerja sama kita lancar. Menurut kalian, siapa yang bakal jadi nomor 1 daftar bonus akhir tahun perusahaan kita? Memangnya perlu ditebak? Kinerja perusahaan kita tahun lalu ditopang oleh Pak Chandra. Hadiah utama bonus akhir tahun pasti buat Pak Chandra. Siapa yang tak tahu, Pak Chandra menantu pilihan Pak Surya Tua. Dan kemampuannya luar biasa. Perusahaan bisa sampai sejauh ini. Tak lepas dari Pak Chandra. Jangan bilang begitu. Aku cuma sedikit lebih beruntung. Kini perusahaan makin maju. Aku juga bisa dibilang menunaikan pesan terakhir Pak Surya sebelum wafat, kan? Chandra. Sari baru pulang. Dia belum terbiasa dengan apapun. Kau sudah mengikutiku bertahun-tahun. Aku percaya kemampuan dan karaktermu. Hari ini, orang tua ini yang memutuskan. Mulai sekarang, Cinger adalah tunanganmu. Perusahaan dan Cinger, kupercayakan padamu. Setelah proyek Direktur Jao itu selesai, perusahaan bisa naik ke tingkat berikutnya. Sekarang, tinggal Cinger hari ini cantik sekali. Chen Nian, meski kau menantu yang diakui Direktur Su Senior, lalu kenapa? Semoga nanti kamu masih bisa tertawa. Maaf semua menunggu, Pak Manajer. Sekarang saya umumkan, acara penghargaan resmi dimulai. Pertama, mari beri selamat kepada juara penjualan tahunan tahun ini. Manajer Hendra. Mari beri selamat kepada Manajer Hendra yang mendapat hadiah tunai 500 juta. Pak Chandra, tenang saja. Pak Surya pasti merasa hubungan kalian berdua istimewa. Siapa tahu dia sudah menyiapkan kejutan khusus untukmu. Berikutnya, salah satu karyawan istimewa di perusahaan kita. Direktur Chandra, lihat kan, saya benar, kan? Direktur Susi, bagaimana mungkin Pak Susi menyerahkan masa depan perusahaan kepada orang luar? Anda putri kandungnya. Chandra adalah tunanganku. Mungkin dia orang luar? Direktur Susi, orang bisa berubah. Anda belum tahu, selama di luar negeri. Chandra sering menjelek-jelekan Anda diam-diam. Bahkan, dia ingin menggantikan posisi Pak Susi. Mustahil. Bagaimana mungkin Chandra? Direktur, kami mendengarnya sendiri. Saya sarankan Anda memegang erat sumber daya itu di tangan sendiri. Bagaimanapun, pria itu tak bisa diandalkan. Kalau menurut kalian, aku harus bagaimana? Direktur Su, bukankah perusahaan kita punya proyek yang mustahil diselesaikan? Serahkan proyek ini kepada Chen Nian. Target kinerjanya tahun ini pasti tak akan tercapai. Saat itu, Anda bisa menghajarnya dengan alasan yang sah. Chen Nian, jangan salahkan aku. Semua ini akibat ulahmu sendiri. Rekan ini punya kinerja terburuk di perusahaan, tak ada hadiah uang tunai. Hanya dapat 10 pantat ayam. Mari kita persilakan. Chen Nian naik ke panggung menerima penghargaan. Cinger. Maksudmu apa? Chen Nian. Di perusahaan, panggil sesuai jabat kau. Baik, panggil sesuai jabatan. Direktur Su. Beri aku 10 pantat ayam. Apa kau sedang mempermalukanku? Chen
Chen Nian, di tempat kerja, yang bicara itu kemampuan. Setahun kau belum dapat pesanan. Kemampuan kerjamu tak bisa mengikuti perkembangan perusahaan. Kali ini ku beri kau 10 bokong ayam. Sadar diri. Kemampuan kerjaku tidak bagus? Apa kau lupa siapa yang menopang bisnis perusahaan tahun lalu? Direktur Chen, kau juga tahu itu tahun lalu. Tapi tahun ini, Memang kau berjasa. Tapi perusahaan tidak memelihara pengangguran. Kau tak bisa hidup di perusahaan hanya mengandalkan jasa masalah. Kau bilang siapa pengangguran? Direktur Zhao, apa Anda lupa pesanan besar itu? Anda yang menyuruh saya mengerjakannya. Chen Nian, Direktur Zhao, proyek senilai 200 juta. Aku tak percaya pada orang lain di perusahaan. Tetap kamu yang paling tepat. Tapi proyek ini butuh tenagaku dan waktunya lama. Proyek lain yang kupegang jadi. Jangan khawatir soal, mulai hari ini, fokus pada klien ini. Klien yang lain, biar aku yang urus. Ini. Sinta, tunggu sampai selesaikan proyek. Kita tunangan, ya? Selama setahun ini. Demi berkoordinasi dengan Pak Jaya, tiap hari aku kerja mati-matian. Sekarang tinggal persetujuan akhir Pak Jaya. Tapi malah aku jadi orang nganggur di kantor. Lalu kenapa? Kalau tak berhasil, tak usah cari alasan lagi. Sinta, kalau bukan karena ayahku, menurutmu kau bisa terus bekerja di perusahaan ini? Aku tak bisa tetap di perusahaan. Kalau dulu bukan Pak Su yang menahanku, menyuruhku tetap di perusahaan untuk membantumu, bahkan kamu. Jangan lupa, aku tunanganmu. Memangnya kenapa kalau tunangan? Sekarang bukan lagi. Apa katamu? Ulangi lagi. Ku bilang pertunangan kita resmi dibatalkan. Kau dan aku. Tak ada hubungan apapun lagi. Senyan. Direktur Su adalah ketua grup Su. Kalau bukan karena Tuan Su tertarik padamu, mana mungkin kau jadi tunangan Direktur Su? Kepala Divisi Penjualan berkinerja nol berani mengaku tunangan Direktur Su, bagian administrasi. Baik. Bagus sekali. Setelah bicara, kalian cuma ingin aku pergi sendiri, kan? Baik. Aku pergi. Suking, Semoga kau tidak menyesal nanti. menyesal. Tanpamu, Nian Chen. Aku, Cerah Su. Tetap bisa membesarkan perusahaan ini. Membesarkannya. Cuma dengan dua orang ini dan kau, nona besar yang tak paham apa-apa, ya? Nian Chen, apa maksudmu? Maksudku, kalau Direktur Cerah begitu yakin. Semoga kau sukses dalam kariermu. Direktur Surya. Chandra sama sekali tak menganggap Anda penting. Lily, segera urus pengunduran diri Chandra. Besok, tak mau melihat orang ini lagi di kantor. Baik, Direktur Surya, akan segera saya urus. Kedepannya, kita berdua harus sering bekerja sama. Kepala bagian Lily, Chandra memang orang yang jujur. Direktur Surya menyuruhnya menyerahkan semua sumber daya, dan dia langsung menyerahkannya. Bukannya begitu, dia bahkan berani ambil proyek gagal Direktur Joko. Otaknya segitu, pantas dibereskan Direktur Surya. Sudah puas bicara? Kalau sudah, minggir dari sini. Bukankah ini Direktur Chandra? Maaf sekali, kami tadi cuma asal bicara sedikit. Jangan dimasukkan hati. Chandra, kau... Direktur Surya, akhirnya Anda datang. Kami cuma membahas sedikit, tapi dia mendorong dan memaki kami. Anda harus bela kami.
Chen Nian, kau pukul orangku, lalu mau pergi begitu saja? Kalau tak pergi, apa aku harus tinggal sampai tahun baru? Kau. Kalau mau pergi, boleh. Serahkan ponselmu. Kenapa aku harus memberikan ponselku padamu? Karena kau sudah bukan karyawan perusahaan. Di ponselmu masih ada data klien lain. Semua itu milik perusahaan. Lepaskan aku. Chen Nian, kamu tak dengar kata Pak Su? Perusahaan mau memeriksa ponsel. Mau apa? Berikan padaku. Lepaskan aku. Su King, ini yang kau sebut aturan perusahaan? Main rebut? Chen Nian, jangan membalikkan fakta. Kamu yang tak mau bekerja sama. Kalau rusak, itu salahmu. Bukan orang perusahaan, tapi masih menahan sumber daya perusahaan. Kalau sampai pecah, itu juga ulahmu sendiri. Kenapa ribut? Pak Su memang jago pelihara anjing. Tapi kemampuan mengelola perusahaan. Dibanding Pak Su yang lama, jauh sekali bedanya. Chen Nian. Su Qiqiang benar. Kau memang sudah berubah. Beraninya kau bicara padaku. Benar, aku sudah berubah. Mataku akhirnya tak buta lagi. Itu membuatku melihat wajah aslimu. Cerah. Dulu kenapa aku tak sadar? Ternyata kau orang licik yang lupa daratan. Kalau perusahaan diserahkan padamu, cepat atau lambat akan bangkrut. Kenangan, kau. Apa aku salah bicara? Maaf, ya. Aku tak punya waktu untuk berdebat denganmu di sini. Chandra, berhenti. Kapten Wawan, tahan Chandra. Diduga mencuri rahasia perusahaan. Periksa ketat barang bawaannya. Semua proposal kalian sudah saya baca. Dalam pengendalian biaya, ada proposal untuk menekan biaya hingga 10% di bawah rata-rata industri. Itu masih jauh dari cukup. Pak Zaki, proposal ini baru terpikir setelah kami menghabiskan bertahun-tahun. Kalau mau lebih rendah lagi, itu mustahil. Wawan, kamu bicara terlalu cepat. Mari lihat dulu proposal Chen Nian. Ini. Bagaimana Pak Wang? Ini benar-benar luar biasa. Dia bisa menekan biaya hingga di bawah rata-rata industri. Sebesar 15%. Pak Chiao, gagasan Chen Nian benar-benar sejalan dengan arah bisnis baru perusahaan kita. Kalau dia bisa jadi penanggung jawab proyek baru, pasti bagus. Chen Nian memang talenta langka. Tapi ku dengar dia akan segera bertunangan dengan Pak Su dari grup Su. Sudahlah, menghela napas terus tak ada gunanya. Ayo kita voting angkat tangan. Karena tak ada yang keberatan, kita putuskan begitu. Rapat selesai. Sudah waktunya memberi kabar baik ini kepada Ceren. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Ponselnya mati. Sudahlah, aku akan menemuinya sendiri. Berhenti di situ. Ada urusan. Kamu belum boleh pergi sekarang. Aku harus memeriksa barang bawaanmu. Kapten Raja. Prosedur pengunduran sudah selesai. Barang pribadiku juga sudah dikonfirmasi bagian administrasi. Apa maksud bersikap begini? Maksudnya, sesuai aturan, pegawai yang keluar wajib diperiksa badannya agar tak membawa dokumen rahasia perusahaan. Penggeledahan badan? Aku bekerja di sini 10 tahun. Kenapa tak pernah dengar aturan harus digeledah setelah kerja?
Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Sekarang kamu harus bekerja sama denganku. Atas dasar apa? Mau menggeledahku? Boleh. Kalau begitu, tunjukkan aturan tertulis perusahaan. Kalau tidak, aku ingin lihat di siang bolong begini. Siapa yang berani menggeledahku? Nina, jangan banyak omong. Dengar, di sini aturanku adalah hukum. Kalau kau tak mau bekerja sama, Jean-Gonçalves Lacan. Apa? Kau mau melawanku? Mau menggeledahku? Siapa yang memberimu wewenang? Aku yang memberinya. Nina. Perusahaan punya alasan curiga kau menyalin rahasia intinya. Sekarang periksa barang pribadimu. Masuk akal. Semua data proyekku ada di sistem perusahaan. Daftar serah terima barang ada salinannya di bagian administrasi. Apa bukti mencurigaiku? Mencurigai tak perlu bukti. Mencegah risiko adalah tanggung jawab manajer. Chandra harus bekerja sama dalam pemeriksaan ini. Chandra, kalau kamu bersih, kenapa takut kami periksa? Kamu menolak, jangan-jangan menyimpan sesuatu? Chandra, kalau membawa data perusahaan untuk dibocorkan ke perusahaan lain, ini bukan pemeriksaan biasa. Ini soal kepentingan perusahaan, harus ditangani serius. Chen Nian, sebaiknya kau patuh dan bekerja sama. Geledah. Apa yang kalian lakukan? Di siang bolong begini. Apa kalian tak mengenal hukum? Di perusahaan kami, hukum adalah ucapan Tuan Su. Tahan dia. Saya, Apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Jangon Bergerac. Pak Su Senior, Anda lihat? Ini perusahaan yang Anda suruh saya lindungi. Pak Su muda yang Anda minta saya bantu. Berani. Ciao. Pak Jaya. Kenapa Anda datang sendiri tanpa bilang dulu? Biar kami bisa menyambut. Bukannya Anda bilang. Hubungan Anda dengan Bu Suri sangat baik? Pak Jaya, Anda salah paham. Aku dan Chandra lama putus tunangan. Sekarang dia cuma pecundang yang tak capai target dan dipecat dari perusahaan kami. Chandra dan Suri sudah putus tunangan. Dia juga dipecat. Pak Jaya, Anda tidak tahu. Chandra ini mengandalkan statusnya sebagai tunangan Bu Suri. Selalu malas-malasan di perusahaan. Akhir tahun dekat, tapi belum ada satu Benar, Pak Jao. Tolong nilai sendiri, meski Chen Nian tunangan busu. Setahun tanpa transaksi, itu tak masuk akal, kan? Dia dibuang setelah dimanfaatkan. Busu. Kau bilang Chen Nian tak dapat transaksi setahun penuh. Lalu proyekku senilai 200 juta ini dihitung apa? Apa maksud Anda? Chen Nian, ada kabar baik. Rapat internal perusahaan kami sudah menyetujui keputusan. Rencanamu akhirnya disetujui. Mana mungkin? Apa? Chen Nian benar-benar menyelesaikan proyek ini? Director Jao. Apa Anda salah paham? Sekarang tinggal tanda tangan. Mana mungkin palsu. Proyek ini berhasil dinegosiasikan Chen Nian. Direktur Zhao. Kami salah paham Chen Nian. Hanya saja, dia tak ada hubungannya dengan perusahaan kami. Proyek Anda, mulai sekarang kami akan urus. Ya. Pak Yang. Tenang saja. Semua berkas Chen Nian sudah saya serahkan ke bagian terkait dan sudah dijelaskan. Proyek ini serahkan pada kami. Kami pasti build and approve. Senyan. Menurutmu bagaimana? Pak Zhao. Sekarang aku sudah keluar dari grup Su. Soal proyek itu, Anda harus putuskan sendiri. Tapi, aku tetap perlu mengingatkan Anda. Di perusahaan ini, orang yang benar-benar mampu cuma sedikit.
Yang pandai menjilat. Justru banyak sekali. Senyan, kamu ngomongin siapa? Direktur Jaya, jangan dengarkan Nia mengada-ada. Joko Perkasa adalah kepala penjualan perusahaan. Kemampuannya terbaik di perusahaan. Serahkan proyek kepadanya, tidak masalah. Sari, perempuan bodoh itu malah mengusir Nia yang begitu hebat. Tapi bagus juga, aku jadi bisa merekrut Nia. Kalau begitu, ku beri kau kesempatan. Terima kasih atas kepercayaan. Silakan lewat sini. Citra. Aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kau, proyek ini dan Direktur Surya takkan jatuh ke tanganku. Cuma barang bekas yang tak kuinginkan. Kau. Tuan Zhao. Ya, ada masalah? Menteri Su, pengendalian biaya dalam rencana ini. Bagaimana caranya agar bisa 15% lebih rendah dari rata-rata industri? Coba jelaskan kepada saya. Tuan Zhao, begini. Bukankah rencana ini sudah Anda bahas dengan Chen Nian? Kalau begitu, sebaiknya Anda tanda tangan. Ya, Pak Zhao. Soal detail rencana ini, kita bisa bahas nanti. Pak Su, Menteri Su, proyek besar senilai 200 juta. Apa perusahaan selalu menunda kerjasama untuk dibahas nanti? Kalau begitu, menurut saya surat ini tak perlu ditandatangani lagi. Pak Zhao, Anda benar. Menteri Shu, cepat jawab pertanyaan Direktur Jenderal. Direktur Jenderal Su, proyek ini, aku juga baru menangani. Aku belum begitu paham. Tapi, rencana ini, awalnya, ditangani Menteri Li dan timnya. Dia pasti lebih tahu daripada saya. Harry kuat. Rencana proyek ini jelas sejak awal dipimpin dan didorong oleh departemen penjualan kalian. Kakak, proyek bernilai ratusan juta, tapi detail dasar tak bisa dijawab. Direktur Susi, ini yang Anda sebut kepala penjualan berkemampuan hebat? Direktur Jok, tenangkan dulu amarah. Kepala Harry tidak fit hari ini. Kita lain kali cari waktu buat duduk dan ngobrol. Tak perlu, Pak Surya. Proyek ini, saya cuma percaya Nia. Kalau Nia tak bisa kembali, kerja sama kita selesai sampai di sini. Pak Jaya. Kalian berdua kerja apa? Dulu kalian yakin akan memuaskan Pak Jaya. Begini memuaskan Pak Jaya? Pak Surya, saya. Jangan cari alasan lagi, Maya. Apapun caramu, pergi dan tenangkan Pak Jaya. Dan kamu, Teguh. Bagaimana kamu jadi kepala penjual? Pertanyaan pun tak bisa dijawab. Pak Surya, Anda juga tenanglah. Ini juga bukan salahku. Rencana ini sebelumnya selalu dipegang Chandra. Aku juga tidak tahu. Jangan cari alasan lagi. Sekarang kerjasama dengan Pak Jaka gagal. Jadi bagaimana? Bu Suzy, Pak Jaka juga bilang, asal Chandra bisa dipanggil kembali, proyek ini masih ada harapan. Hendra. Dulu kalian suruh mengusir Chen Nian. Sekarang suruh panggil dia kembali. Maksudnya apa? Aduh, Pak Su. Salah paham maksudku. Maksudku, panggil dulu Chen Nian kembali. Setelah dia mengamankan proyek Pak Zhao. Nanti, cari saja alasan untuk menendangnya keluar. Baik. Lakukan saja seperti katamu. Sudahlah. Pergi begini juga bagus. Dulu demi perusahaan, aku tak pernah istirahat. Anggap saja aku liburan. Halo, Nina. Pak Jaya menyebut namamu untuk kerjasama. Kau harus segera kembali. Soal pertunangan, kita masih bisa bicara lagi. Bicara lagi? Apalagi yang perlu dibicarakan? Bukankah di kantor kau sudah menjelaskannya dengan jelas? Aku dan kau. Juga keluarga Su.
Sekarang sudah tak ada hubungan apapun. Chen Nian, semua yang kukatakan cuma karena asalkan kau mau kembali, kau tetap tunanganku. Bagaimana? Bisa kita bicara? Direktur Zhao mengirim pesan kepadaku. Jangan-jangan dia mau bekerja sama denganku. Tidak bagus, Su King, karena kau sangat ingin punya tunangan. Jadikan Su Ziqiang tunanganmu. Nina, apa maksudmu? Mana mungkin aku menjadikan Budi tunanganku? Sudahlah. Jangan pura-pura lagi. Jangan kira aku tak tahu yang kau pikirkan. Kau mau aku pulang membantumu menaklukkan Pak Joko. Lalu kau menendangku pergi. Perbuatan tak tahu balas budi seperti ini. Kau belum puas juga? Chen Nian, aku cukup. Su Qing. Kuda bagus tak makan rumput lama. Apalagi perempuan sepertimu yang menjijikan. Kau, aku, Chen Nian. Chen Nian ini berani menyebutku menjijikan. Bagus kalau Chandra tak kembali. Pas sekali. Aku bisa ambil semua sumber dayanya. Nancy, Susi dan perusahaan akan jadi milikku. Jaka, dia tak mau kembali. Bagaimana? Bu Susie, Tenangkan diri dulu. Sebenarnya, menurutku, kita tak perlu terus ngotot soal proyek Direktur Zhao. Maksudmu? Bukankah Chen Nian punya klien lain? Asal bisa dapatkan klien-klien itu, nanti kinerja perusahaan kita tetap bisa naik 2 kali lipat. Baik. Direktur, beri kami satu kesempatan lagi. Sudah, jangan bicara lagi. Pintunya di sana. Kepala Departemen Li, sebaiknya pulang saja. Chen Nian berani diam-diam menghubungi klien tanpa sepengetahuan perusahaan. Harus cepat kembali dan memberitahu Direktur Su soal ini. Chen Nian, kalau kamu sempat sekarang, datanglah ke kantor. Kita bicara lebih rinci. Tidak masalah, Direktur Zhao. Sene. Untuk proyek ini, kami mau kamu. Hejai tadi aku setuju dengan mereka. Sebenarnya, demi membelamu. Terima kasih, Pak. Tapi rasanya bukan cuma untuk membelaku, kan? Benar. Perusahaan sedang mengembangkan proyek baru. Calon penanggung jawabnya belum ditentukan. Silakan mengenalmu. Aku mengakui kemampuan dan karaktermu. Tadi, ingin mengajakmu bergabung dengan perusahaan. Begini. Kamu tak perlu menjawab, asalkan kamu datang. Soal gaji, tunjangan, wewenang. Kami akan memberimu standar tertinggi di industri. Baik, karena Pak Zhao tulus. Kalau begitu, akan memberi jawaban. Baik, kalau begitu kita sepakat. Shu Qiqiang, semua sumber daya klien Chen Nian sebelumnya kuberikan. Jangan kau mengacaukan. Tuan Su, Data klien sebelumnya sudah saya pahami. Anda tidak perlu khawatir. Sebaiknya begitu, kalau tidak. Tuan Su. Gawat, Pak Nina. Pengkhianat Nina diam-diam menghubungi Pak Jaya tanpa sepengetahuan. Apa katamu? Dari mana dengar semua itu? Pak Surya, itu benar. Saat di perusahaan Pak Jaya, aku melihat sendiri Pak menerima telepon Nina. Chen Nian, pengkhianat. Berani-beraninya dia diam-diam menghubungi Pak Chao di belakangku. Tunggu. Mereka sudah bersekongkol mempermainkan kita. Pak Su, Anda benar. Proyek ini tinggal kurang 1 tanda tangan, tapi dia sengaja mengulur waktu di sini. Dia sengaja menyulitkan kita. Benar. Pak Su, baru di kantor Direktur Ratna, dia tak memberi kesempatan menjelaskan. Saya rasa Direktur Ratna dan pasti sudah bersekongkol. Chandra si licik itu, dan Ratih, perempuan itu, berani-beraninya menjebak saya. Pak Surya, jangan marah, Pak. Menurut saya, Sol ini bagi kita. belum tentu bukan hal yang baik. Maksudnya, Direktur Surya, coba pikirkan. Chandra baru saja keluar dari perusahaan kita, tapi sudah berani mencuri pelanggan mantan perusahaannya diam-diam. Itu jelas-jelas tindakan mengkhianati. Kalau kita sebarkan berita ini, Opini publik memanas. Chandra pasti hancur nama. Bukan cuma tak ada yang berani memakainya, perusahaan kita akan mendapat simpati publik sebagai korban. Direktur Suci, kesempatan emas, sekali jalan. menurut Anda, bagus. Lakukan seperti yang kalian bilang.
Tanpa Chandra, aku, Suci, sendirian. Bisa membuat seluruh perusahaan makin besar dan kuat. Suci. Meski sekarang kalian punya sumber daya yang dulu kutinggalkan, dengan kalian yang tak becus begini, kalian tak akan bisa mempertahankan semua itu. Chandra, tunangan Direktur Suci. Baru resign, mengkhianat dan merebut klien terbesar mantan perusahaan. Ini tak tahu balas budi. Setelah menguras sumber daya perusahaan, malah berbalik menggigit. Untung keluarga Su membongkarnya. Orang seperti ini harus diboikot industri. Sucing. Tak kusangka. Kau juga pakai cara serendah ini. Chen Nian, kau sudah lihat beritanya? Rasanya tak enak. Sekarang kau tahu, harga menentangku. Trik murahan seperti ini. Kau masih berani mengatakannya. Chen Nian, jangan pura-pura di depanku. Kalau kau memohon padaku, bisa memberimu kesempatan, asalkan kau membawa proyek Direktur Chiao kembali ke perusahaan, aku akan melupakan semuanya. Menarik kembali berita ini. Direktur Su masih suka mengigau. Mau aku mengalah? Mustahil. Perekam ini disiapkan karena takut aku sibuk bekerja dan lupa urusan yang kamu titipkan padaku. Takut menghambat perkembangan perusahaan, tapi sekarang malah jadi senjata tajam untuk menembus kebohonganmu. Kepala Su. Kenapa Chen Nian tak terlihat? Dia di mana? YK. Sebelumnya Chen Nian yang berkoordinasi dengan kami. Dia di mana? Kalian berdua, begini. Chen Nian, karena alasan pribadi, sudah keluar. Selanjutnya, proyek kalian berdua sepenuhnya. Ikan saya tengah. Anda. Pak Su, meski Anda kepala bagian penjualan. Setahu saya, sebagian besar bisnis perusahaan Anda dibawa oleh Chen Nian, bukan? Ah, Pak Chang, jujur saja, Chen Nian keluar. Karena kinerjanya tahun ini nyaris nol. Kemampuan kerjanya juga sudah menurun. Pak Su, kau mengibul. Dengan profesionalisme Chen Nian, mana mungkin kinerjanya nol? Tak peduli katamu, proyek ini, percaya Chen Nian, kalau dia tidak ada, proyek tak perlu dilanjutkan. Hei, Direktur Liu. Tunggu dulu. Aduh, senyan itu bukan orang baik. Kalian mungkin belum tahu, baru saja keluar dari perusahaan, dia langsung mengkhianati bekas perusahaannya. Baru keluar dari perusahaan, dia langsung mengkhianati mantan perusahaan. Jangan asal bicara. Benar. Kami tahu betul orangnya Chen Nian. Pak Lu, Pak Song. Aku tidak mengada-ada. Soal ini ramai di internet. Kalau kalian tidak percaya, akan kutunjukkan sekarang. Ha, senyan. Tunggu sampai pengkhianatanmu terbongkar di depan para klien. Aku tak percaya. Mereka masih berani mempercayaimu. Cinger. Proyek ini butuh banyak waktu dan tenaga. Targetku tahun ini. Chen Nian, akhir tahun perusahaan pasti masih membutuhkanmu. Sekarang fokus saja mengurus proyek ini. Chen Nian. Setahun penuh kamu tak dapat satu pun pesanan. Kali ini ku beri 10 bokong ayam agar kamu sadar. Kok bisa begini? Tuh. Ini, kok bisa begini? Tuh. Kepala Su, apalagi yang mau dikatakan? Pencapaian Chen Nian tahun ini nol, bukankah karena bos kalian? Jadi ini jebakan yang diatur sejak awal? Grup Shu perusahaan kotor yang menjadikan jebakan untuk mencelakai orang sebagai budaya perusahaan? Direktur Liu, Marie Perji. Direktur Chang. Pak Liu, dengarkan penjelasan saya. Sudah begini, apalagi yang perlu dijelaskan? Sampaikan pada Pak Shu, kerjasama kita berakhir di sini. Pak Chang, Pak Liu, Pak Chang. Shu Ciqiang. Kau minta aku menyerahkan proyek Chen Nian padamu. Apa jaminanmu? Pak Shu, Anda tak bisa menyalahkan saya. Awalnya negosiasi dengan klien berjalan lancar. Tak kusangka Chen Nian mengunggah rekaman di kantor. Dan ucapan kami di acara tahunan ke internet. Apa? Ching Er. Proyek ini butuh banyak waktu dan tenaga. Pencapaianku tahun ini. Chen Nian. Perusahaan akan memberimu imbalan besar di... Sekarang fokus urus humas. Proyek cukup, Chen Nian. Kau setahun penuh tak dapat pesanan. Kali ini ku beri 10 bokong ayam, biar kau sadar.
Si Chen Nian itu berani-beraninya merekam diam-diam. Direktur Shu, gawat. Video perusahaan menjebak Chen Nian sudah tersebar. Banyak pelanggan menelepon, bilang mau menghentikan kerjasama. Semuanya. Hah? Apa katamu? Direktur Shu. Itu perusahaan. Bukankah kita bakal tamat? Tidak bisa. Lusa peringatan wafat ayahku. Aku tak boleh membiarkan jerih payah hidupnya hancur. Peringatan Wafat? Dengan Pak Surya, aku punya ide. Ide apa? Pak Surya, perusahaan kita sekarang paling kekurangan klien. Asal Citra bisa kembali. Klien besar seperti Pak Jaya akan jadi milik kita. Apa katamu? Suruh Reno kembali. Joko, kau gila. Waktu menelepon Reno, kau juga dengar sikapnya. Pak Surya, jangan terburu-buru dulu. Dengarkan sampai selesai. Baik, bicara. Pak Surya, seperti kata Anda, 3 hari lagi hari wafat Pak Surya yang dulu. Reno sangat setia. Lusa dia pasti datang. Saat itu, katakan saja di depan umum semua pesan yang dititipkan Pak Su, di hadapan banyak orang. Sun Yan. Dia pasti akan setuju. Lalu, kita tenangkan Chen Nian dulu. Setelah proyek Pak Chiao kita ambil kembali, baru kita cari perhitungan dengannya perlahan. Su Qiang, kamu memang sangat teliti. Grup Su berada di ambang krisis, akan melaporkan berita ini. Su Qing jahat, keterlaluan. Untung ada rekaman sebagai bukti. Kalau tidak, nama mereka tak bisa dibersihkan. Sama sekali tak bisa. Dalam bisnis, yang penting adalah kejujuran. Grup Su kali ini keterlaluan. Su Qing, Setani bekerja sama dengan sumber daya yang direbut dari tanganku. Lambat laun akan kembali padaku. Lihat. Baru dibicarakan, langsung datang. Wah, Pak Jiang, Pak Liu. Kenapa berdua bersama? Chen Nian, mikrofon, pengeras suara, kamera aktif. Kami keluar dari grup Su dan ingin mencari Anda. Aku memegang sumber daya. Saatnya mempertimbangkan bergabung dengan perusahaan Pak Zhao. Mikrofon, pengeras suara, kamera aktif. Soal kerjasama mudah dibicarakan. Mikrofon, pengeras suara, kamera aktif. Aku mau menemui seseorang. Kalian ikut? Mikrofon, pengeras, bisa membuka kerjasama yang lebih besar. Kirim alamatnya. Mikrofon, pengeras suara, kamera aktif. Kita bertemu di sana. Chen Nian. Kedua orang ini adalah Direktur Zhao. Ini Direktur Zhang dan Direktur Liu. Mereka juga bentuk ketulusan terbesar yang kubawa untuk kerjasama kita kali ini. Chen Nian. Kau memang pandai memberi kejutan. Silakan lewat sini. Pak Jaya, izinkan saya memperkenalkan. Ini Pak Joko. Dalam bidang rantai pasok, dia termasuk yang terbaik di industri. Pak Jaya, saya sudah lama Sama-sama. Ini Pak Lukman. 8 tahun fokus pada layanan pelanggan dan perluasan kanal. Banyak proyek yang tampak akan gagal, dia yang menyelamatkannya di saat genting. Pak Kiao. Saya sangat menantikan kerja. Saya juga. Sun Mian. Sumber daya yang kamu punya hebat sekali. Pak Zhang menguasai rantai pasok, Liao menyediakan jalur pelanggan. Ditambah kemampuanmu mengatur penjualan. Kalian benar-benar seperti tim untuk bisnis baru perusahaan ini. Yang dibentuk khusus. Anda terlalu memuji, Pak Zhao. Hari ini, selain memperkenalkan kalian berdua, saya juga mau memberi jawaban resmi. Saya bersedia bergabung dengan perusahaan Anda. Baik, selamat bergabung. Semoga bisnis baru perusahaan sukses besar. Baik ini. Mari kita minum teh sebagai pengganti arak. Berselang. Kalau begitu, mari kita doakan lebih. Semoga kerja sama kita lancar. Semoga lancar. Pak Cakra, untuk rantai pasok bisnis baru, saya sudah membuat penyesuaian. Sekarang biayanya bisa turun 3% lagi. Nia, ternyata aku tak salah menilaimu. Pak Kiaya, jadwal perjalanan Anda dan Nia, kamu tak apa-apa? Tak apa-apa. Sudah merah karena tersiram. maaf Pak Jaya, maaf Pak Chandra, saya tidak sengaja, tadi kaki saya terpeleset. Saya tidak mau kejadian seperti ini terulang lagi. Kenapa diam? Cepat ambil salep luka bak. Baik. Kau, Pie. Kenapa terus menatap saya? tidak apa-apa. Ada yang memperlakukan saya begini. Agak belum terbiasa. Taxino. tender proyek kuartal pertama. Kau tak apa-apa? Aku tak apa-apa. Hati-hati.
Taxino. Kau tak apa-apa? Aku tak apa-apa. Cahaya, kau tidak apa-apa, Pak Chandra. Bu Suci tidak apa-apa. tapi pinggang Anda. Jangan urusi dia dulu. Waktu janji dengan klien sebentar lagi. Lukanya cuma ringan. Dia tahan beberapa hari sembuh. Ayo. Tak kusangka Suci tega pada tunangannya sendiri. Pantas kau meninggalkannya. Senyan. Menurutmu, bagaimana aku? Direktur Zhao. Apa maksud Anda? Maksudku. Bagaimana kalau kau mempertimbangkanku? Direktur Zhao. Ini kurang enak, ya? Lihat kamu tegang sekali. Aku cuma bercanda. Sini. Baru pertama kali aku lihat Bu Zhao selembut ini pada seorang pria. Terima kasih, Bu Zhao. Tak usah sungkan padaku. Bu Zhao, ini jadwal Anda untuk lusa. Tolong periksa dan tanda tangani. Sen Mien. Pie. Pak Direktur Zhao, besok izin sehari. Ada beberapa urusan yang perlu saya selesaikan. Ini soal Sari? Besok, hari wafatnya Pak Sari. Ingin berziarah ke makam beliau. Kamu sudah keluar dari perusahaan. Kenapa masih urus ini? Semasa hidup, Pak Surya sangat berjasa padaku. Kalau bukan karena beliau, aku takkan jadi sekarang. Meski aku sudah keluar dari keluarga Surya. Tapi budi ini tak boleh kulupakan. Tak disangka. Chandra Naya begitu setia dan tahu balas budi. Kenapa Chandra Naya belum datang? Tuan Su. Jangan cemas dulu. Mungkin Chen Nian sedang terjebak macet di jalan. Ja, Tuan Su. Hari ini, banyak orang datang berziarah mendiang Tuan Su. Wajar kalau Chen Nian terjebak macet sebentar. Menteri Su, menyerapmu. Chen Nian sudah sadar kami akan mencelakainya. Makanya dia tak datang. Menteri Lili, tidak begitu. Chandra Nian itu setia kawan. Kalaupun dia tahu, mustahil dia tak datang. Kalian bisik-bisik apa? Hendra Jaya, ide hari ini kan dari kamu. Kalau Chandra Nian tak datang dan membuatku menunggu sia-sia, aku, Tuan Surya. Chandra Nian datang. Chen Nian, akhirnya kau datang. Chen Nian. Kukira setelah keluar dari perusahaan, kau tak akan datang ke peringatan wafat ayah. Tak kusangka, kau bukan orang yang tak tahu balas budi. Pak Su senior berjasa padaku. Tentu aku harus datang berziarah. Tapi, Pak Su, semasa Pak Su senior masih hidup, perusahaan yang kubangun seumur hidup, kau hancurkan jadi begini. Apa kau tak merasa bersalah? Kenapa aku harus merasa bersalah? Perusahaan jadi seperti ini karena memutarbalikkan fakta? Sampai banyak pelanggan pergi. Pak Surya benar-benar pandai menuduh duluan. Apa yang kau lakukan? Kau sendiri tahu jelas. Mendiang Pak Su di surga. Pasti melihat semuanya. Kau. Pak Su, Tenangla. jangan lupa tujuan kita. Tak kusangka anjing di sisi Pak Su cukup pintar. Bahkan bisa memberi saran. Chen Nian, jangan terlalu besar kepala. Kau akan menangis memohon ampun. Benarkah? Kalau begitu, aku tunggu. Aku ingin lihat. Tipu muslihat apalagi yang bisa kau pakai. Ayah. Putrimu tak berbakti. Putrimu begitu bodoh. Sebelum ayah meninggal, ayah menggenggam tangan Chen Nian dan berpesan berulang kali. Biarkan dia membantuku dengan baik. Bantu aku jaga hasil jerih payah Anda seumur hidup. Aku yang mengkhianati amanat Anda. Aku sudah mengecewakan Chen Nian. Sing Sing, kamu ngapain begini? Bangun, bicara.
Cing, kenapa kamu bilang sudah mengecewakan Chen Nian? Aku yang berhati sempit. Aku iri pada kemampuan Chen Nian. Takut jasanya melampaui sang raja. Jadi sengaja menjebaknya. Bahkan, pakai pantat ayam. Untuk mempermalukannya di depan umum. Aku yang mengusirnya. Semua salahku. Chen Nian, kau boleh membenciku. Tapi pesan terakhir ayahku. Jangan sampai kau lupakan. Chen Nian. Sambil menggenggam tanganmu, dia berkata. Dia baru tenang kalau ada kamu di perusahaan. Dan juga, dia bahkan menyerahkan perusahaan dan aku kepadamu. Sonyong. King sempat gelap mata. Sekarang dia tahu dia salah. Maafkan dia saja. Ja, Senian. Kau calon menantu pilihan Huai Yuan. Kalau kau tak bantu Cing, siapa lagi? Rencana terang-terangan Sucing ini memang licik. Kalau aku tak menyetujuinya, aku benar-benar jadi orang tak tahu balas budi. Nanti Sucing akan memanfaatkan media untuk membesar-besarkan masalah ini. Bukan cuma namaku yang hancur. Perusahaan Tuan Zhao juga akan ikut terseret. Sucing, karena kau tahu kau salah, dan Pak Su juga sangat berjasa padaku. Aku memang harus membantu grup Surya mengatasi krisis ini. Yang dikatakan Bima benar. Meski Raka menyimpan dendam, di depan banyak orang, dia hanya bisa setuju. Raka, ayahku tak salah menilaimu. Jangan khawatir. Setelah kembali dan urusan perusahaan, kita langsung bertunangan. Pak Surya, kurasa Anda salah paham. Tidak pernah bilang akan kembali ke perusahaan. Aku juga tak pernah bilang akan menikahimu. Apa? Chandra Nian, apa maksudmu? Aku memang berjanji akan membantu grup Surya mengatasi krisis. Tapi kembali ke perusahaan dan menikah. Aku tak pernah menyetujuinya. Chandra Nian, kalau kau tak mau kembali ke perusahaan, bagaimana kau akan membantu Tuan Surya? Atau jangan-jangan kau? Kau benar-benar mempermainkanku. Pak Surya, jangan buru-buru. Yang paling perusahaan butuhkan sekarang cuma proyek. Aku bisa bantu jadi penghubung. Biar Pak Joko bicara lagi dengan kalian. Suri, mau menjebakku pun buat apa? Aku bantu kenalkan kalian. Kalau kau sendiri gagal berunding, jangan salahkan aku. Sekarang Joko dan Citra jelas satu kubu. Proyek ini tak mungkin berhasil didapatkan. Citra, kau baru masuk ke perusahaan Pak Joko. Dia mengizinkanmu bekerja sama dengan kami. Siapa bilang aku tidak setuju? Siapa bilang aku tidak setuju? Pak Zhao, hari kematian ayahku. Untuk apa kau datang? Pak Su Penelong Tsenyan. Dan sekarang Chen Nian adalah orangku. Chen Nian datang untuk berziarah. Tentu aku tak boleh absen. Benar, kan, Chen Nian? Pak Jak, Kau juga tak mau terus diganggu Pak Surya, kan? benar. Pak Jaka datang memberi penghormatan pada almarhum. Pak Surya pasti tak akan menolaknya, kan? Tentu tidak. Tapi, Pak Jaka, kau tadi bilang Citra itu orangmu. Apa maksudnya? Tak ada maksud apa-apa. Hanya arti harfiahnya saja. Kalian. Sudahlah, jangan banyak bicara. Ceria, Direktur Jaya datang untuk mengenang Wira. Itu niat baik. Sikapmu yang terlalu menekan ini. Memangnya pantas? Ya, Tadi nadaku terlalu keras. Maaf, Direktur Jaya. Tapi, Nina, aku tak yakin dengan proyek ini. Saran, serahkan semua sumber daya ke perusahaan. Aku berjuang mendapatkan kesempatan untuk kalian. Aku sudah membalas budi Pak Surya. Soal bisa atau tidaknya bekerja sama dengan Pak Jaya, itu tergantung ketulusan kalian. benar. Citra, Nia sudah memperjuangkan proyek ini untukmu, itu juga sudah cukup membalas budi kepada harapan. Cepat ucapkan terima kasih. Terima kasih.
Pak Surya, Anda. Tenanglah, jangan. Tenanglah. Gimana aku bisa tenang? Siu Ciciang, semua gara-gara ide bodohmu. Aku jadi malu. Pak Su. Ini bukan urusanku. Mana kusangka Chen Nian bisa mencari Jao Ke untuk membantunya. Chen Nian itu baru hari keluar dari perusahaan. Sudah bersekongkol dengan si imut Jao Ke untuk membuatku kesal. Pak Su. Ini laporan perhitungan aset yang baru dikirim bagian keuangan. Aset perusahaan kita sudah menyusut 90%. 90%? Kenapa baru sekarang beritahu aku? Kalian benar-benar bodoh. Apa gunanya kalian? Perusahaan terus begini. Cepat atau lambat akan bangkrut. Tidak, aku tak boleh membiarkan perusahaan hancur di tanganku. Sekarang hanya Chen Nian yang bisa menyelamatkan perusahaan. Aku keluar sebentar. Kalian berdua, cepat cari jalan keluarnya sekarang. Kalau tak dapat solusi, kalian semua dipecat. Susing perempuan jahat itu. Dulu proyek pemakaman itu keputusan dia, sekarang malah mau menyalahkanku. Dia pintar sekali lempar tanggung jawab. Menteri Su, Anda benar. Aset perusahaan menyusut karena dia salah mengelola. Apa hubungannya dengan kita? Menteri Li. Lihat, perusahaan kita sebentar lagi bangkrut. Bagaimana kalau kita kerja sama? Ambil semua uang perusahaan yang tersisa. Ini. Direktur Lila. Apa? Anda benar-benar rela jadi budak wanita jahat itu? Baik. Direktur Susi, aku ikut kata-katamu. Pak Zhao itu. Kalau hari ini kamu tidak datang, mungkin masih akan diganggu Sucing. Tak perlu sungkan, kamu orangku, seharusnya aku membantumu. Oh, iya. Bagaimana tanganmu? Luka ini akan sembuh dalam beberapa hari. Tidak bisa begitu. Luka bakar kalau tidak dirawat akan meninggalkan bekas. Di rumah kuadalatnya. Bisa diobati. Bagaimana kalau ku bantu merawatnya? Ini kurang pantas, bukan? Jangan salah paham. Aku cuma ingin merawat lukamu. Lagi pula. Kalau tanganmu tidak pulih, pekerjaan bisa terganggu. Bukankah itu jadi menghambat urusan? Baik, kalau begitu merepotkan Anda, Pak Jaka. Sakit. Mungkin agak dingin, tahan sebentar saja. Aku mandi dulu, lalu ganti baju. Atau, Kau pertimbangkan. Menurutmu, bagaimana aku? tak kusangka Pak Jaka ternyata selembut ini. Kalau waktu itu aku benar-benar menerimanya. Bagus. Bagus. Pak Zhao, aku tidak sengaja. Tadi kau bilang aku lembut, kan? Sekarang. Kenapa tak berani menatapku? Aku tadi bicara pelan sekali. Kok dia bisa dengar? Chen Nian, kau bilang tak terbiasa diperhatikan. Sebenarnya, aku juga begitu. Waktu itu, aku kali dilindungi seseorang. Dan pria yang melindungiku itu adalah kau. Pak Chandra, kita kan teman. Lagi pula, aku ini pria dewasa. Cuma luka kecil, tak apa-apa. Kalau ku bilang aku tak mau jadi teman, aku ingin hubungan kita lebih dari itu.
Kamu mau? Pak Chandra, aku. Baiklah, kalau kamu tak mau, sudahlah. Aku juga takkan memaksamu. Aku tetap. Pak Chandra, kau salah paham. Aku mau hubungan kita lebih jauh. Tapi bukan sekarang. Jadi, kau setuju? Siapa sih yang menelepon saat begini? Hello. Apa katamu? Ada apa? Susing. Dia bilang ingin minta maaf langsung padamu. Dia minta maaf padaku? Matahari terbit dari barat. Kalau Bajiti Jenggon pergi, Susi itu licik. Kalau dia mencarimu, ada niat baik? Tenang saja, aku ini pria dewasa. Memangnya dia bisa apa padaku? Baiklah, aku juga tak bisa membujukmu. Aku ikut denganmu. Aku tetap tak tenang kalau kau sendirian. Baik. Bang Shakpam. Aku sudah berdiri di sini lama. Biarkan aku masuk dan menunggu. Kakiku sudah pegal berdiri. Bukankah datang untuk minta maaf? Kalau kesabaran segitu saja tak punya, mending cepat pergi. Suruh aku pergi? Kau tahu siapa aku? Ketua grup Su King. Bagaimana? Sekarang kau takut, kan? Cepatlah, hei, Belum pernah dengar, aku tidak kenal. kamu. Pak Surya, Anda memang tetap saja seenaknya dan tidak masuk akal. Cahaya, akhirnya kamu datang. Katakan, ada urusan apa mencariku? Kalau masih soal menyuruhku kembali membantumu. Tidak perlu. Cahaya, dulu aku yang salah. Aku tahu aku salah. Sudah selesai? Selesai, lepaskan tanganmu. Masih ada proyek perusahaan yang menungguku pulang untuk memimpinnya. Chen Nian, kenapa kau dingin padaku? Bukankah kau selalu menuruti semua keinginanku? Bagaimana kalau kita kembali seperti dulu? Sucing, kau masih ingat bagaimana dulu aku memperlakukanmu? Kukira kau tak peduli. Tidak, Chen Nian, tentu saja aku tahu. Kebaikanmu padaku. Aku ingat semuanya. Pak Surya memang asal bicara, ya? Aku terluka terserempet mobil demi menyelamatkanmu. Kamu bahkan tak mengucapkan sepatah kata pun untuk mengkhawatirkanku, lalu pergi bersama Hendra. Waktu itu, kenapa kamu tak ingat kebaikanku? Citra, situasinya sangat mendesak. Selesaikan urusan klien dulu, baru menemuimu. Lalu kamu datang? Tidak, kamu tidak datang. Kamu cuma terus membahas pekerjaan dengan Hendra. Kamu sama sekali tak peduli aku hidup atau mati. Chen Nian, dengarkan aku. Waktu itu, aku percaya kebohongan Suci Ciang. Kau tahu perasaan kita. Kita sudah bersama bertahun-tahun, kau tak mengerti? Perasaan? Maaf, di antara kita berdua. Sudah lama tak ada perasaan apapun. Sejak kau bilang aku bukan lagi tunanganmu. Kita sudah berakhir. Semua ini pilihanmu sendiri. Surya cerah, kalau tidak ada urusan. Silakan pergi sendiri. Pikiran pagi. Pikiran pagi, jangan pergi. Ayahku sudah tiada. Perusahaan juga hampir bangkrut. Aku sudah tak punya apa-apa. Aku cuma punya kamu. Pikiran pagi, kumohon jangan pergi. Mari kita bersama lagi, bangun perusahaan ini. Sari. Aku bilang terakhir kalinya. Sung, Kita tidak punya hubungan. Tolong jangan ganggu aku lagi. lepaskan tanganmu. Itu cuma kata-kata saat marah. Aku tidak mau dengar. Kau pasti masih suka padaku, kan? Nia, dulu kau bilang ingin dekat denganku. Aku setuju. Apapun yang kau lakukan, akan menurutimu. Asalkan kau jangan tinggalkan aku. Chen Nian. Sucing, tolong jaga sikapmu. Sekarang aku sudah punya pacar. Kalau kau begini, kita canggung. Apa? Pasti wanita bernama Chao Ke itu.
Di mana dia? Aku mau menemuinya. Bos Su begitu ingin menemuiku? Pie. Mustahil. Tidak mungkin. Kalian bersekongkol sengaja membuatku marah. Benar? Suci cerah. Jangan menipu dirimu sendiri lagi. Setelah proyek baru kami berhasil, kami akan menikah. Tidak. Mustahil. Ini pasti tidak nyata. Chen Nian, tega sekali kau begini? Apa kau lupa bagaimana ayahku memperlakukanmu semasa hidupnya? Chen kecil, kedepannya beban di pundakmu akan makin berat. Urusan perusahaan harus lebih bersungguh. Direktur Su, aku pasti akan membantu perusahaan melewati masa sulit ini. Chen kecil bekerja dengan baik. Aku yakin padamu. Perusahaan dan Qing. Kuserahkan padamu. Sucing, demi Pak Su yang dulu. Ini peringatan terakhirku. Waspadai Shu Ciciang dan Li Mei. Apa maksudmu? Kau memang terlalu polos. Pikirkan baik-baik. Kalau bukan mereka berdua yang mempermainkanmu, apa perusahaan Su akan jadi begini? Chen Nian. Jangan bicara di sini. Kira aku tak punya kemampuan menilai? Asal bicara. Itu dikatakan langsung oleh Shui Ciciang hari itu. Chen Nian, soal ini aku malah harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kau, proyek ini dan Direktur Su takkan jatuh ke tanganku. Tujuan sebenarnya adalah menguasai seluruh grup Su. Termasuk dirimu. Apa? Menteri Hasan, Menteri Lestari, ada apa ini? Rian, Direktur Surya berencana berinvestasi di perusahaan ini dan perlu kamu memberi perusahaan ini. Santakan Dana. Menteri Hasan, tunggu sebentar, saya cek informasinya. Menteri Hasan, Grup Jaya Makmur ini bukankah perusahaan kecil yang baru berdiri? Lagi pula bisnis mereka sama sekali tidak cocok dengan perusahaan kita. Apa ini tidak salah? Rian, wajar kalau kamu belum pernah dengar dari Direktur Surya. Kamu masih muda. Pengalaman dan jabatanmu juga belum cukup. Tapi tenang saja. Kau tahu hubungan kami dengan Pak Surya. Nanti kami akan memujimu di depan Pak Surya. Kau pasti cepat maju. Kami akan memujimu di depan Pak Surya. Kau pasti cepat maju. Pak Hendra, ini tidak sesuai prosedur, kan? Sebaiknya telepon Pak Surya. Kukup. Dimas, investasi di Grup Jaya Makmur itu perintah langsung Pak Surya. Tindakanmu sekarang. Apa karena kau tidak percaya padaku? Atau tidak percaya pada Pak Surya? Menteri Su, bukan itu maksud. Baik, saya transfer sekarang. Begitu uang perusahaan sudah kudapat, perempuan kecil Sucing itu cepat atau lambat akan kutaklukkan. Tunggu. Tunggu. Su. Direktur Su, kenapa Anda tiba-tiba datang? Anda sudah pergi? Su Jiqiang, Li Mei, kalian berdua berani. Kalian ingin diam-diam memindahkan aset perusahaan tanpa sepengetahuan bahwa dia pergi. Yangan. Pak Surya, Lepaskan aku. Salah paham, Pak Surya. Aku melakukan ini demi menyelamatkan perusahaan kita. Pak Surya, kami melakukan ini demi Bapak dan perusahaan, Pak Surya. Demi aku? Sampai sekarang kalian berdua masih mau membohongiku? Lukman, segera lapor polisi. Masukkan mereka berdua ke penjara. Biar mereka... Ya, Pak Surya. Jangan, Pak Surya. Pak Surya, aku tahu aku salah. Demi semua tahun ini aku sudah banting tulang untuk perusahaan kita. Beri satu kesempatan lagi.
Ya, Pak Surya. Aku, dengar penjelasanku. Kalian, cepat datang. Pak Surya sudah menelepon polisi. Apa? Surya, serius mau main begini? Aku ini, cukup. Apa yang ingin dikatakan? Katakan saja pada petugas di dalam. Bawa mereka ke aula. Surya. Dasar penjahat, lepaskan aku. Tunggu. Jaya Perkasa. Barusan kau panggil aku apa? Jaya Perkasa. Berani sekali kau memakiku. Kenapa kalau aku memakimu? Jubilang. Kalau bukan karena Nia mengacaukan rencanaku, sekarang kau sudah Jaka, ku bilangnya, kalau kau berani bicara lagi, mulutmu kucabik. Oh, Baru begini saja sudah tak tahan? Aku lupa bilang, waktu itu saat ku katakan Nia ingin menggantikan Pak Surya yang lama, itu semua bohong. Apa katamu? Bukan cuma itu. Pak Surya, waktu kamu kuliah di luar negeri dulu, Chandra selalu membicarakanmu. Dia cuma ingin sepenuh hati membantumu. Mewujudkan keinginan terakhir Pak Surya, tapi kamu yang merasa paling pintar, cuma kuprovokasi sedikit. Malah benar-benar percaya. Mustahil. Ini mustahil. Kau pasti membohongiku. Pak Surya, aku sudah jadi begini, menurutmu aku masih perlu membohongimu? Ternyata aku selalu salah paham pada Chandra. Seharusnya aku sudah menyadarinya. Aku minta maaf pada Chen Nian. Su Qing, grup Su jadi seperti ini semua karena ulahmu sendiri, si jenius besar. Kau sendiri yang memaksa orang yang paling kau cintai pergi, bahkan mengusirnya dari perusahaan. Sekarang. Melihatnya jadi pria milik orang lain, rasanya pasti tak enak, ya? Suci Ciang, diam kau. Aku tak mau diam. Su. Seharusnya kau bisa hidup bahagia seumur hidup dengan Chen Nian. Tapi karena ketidakpercayaan, kau sendiri yang menghancurkan hubungan kalian berdua. Kalau aku jadi kau, kubenturkan kepala sampai mati. Aku, si Cikiang, Aku akan kucengkik kau sampai mati. Su Sing. bawalah rasa bersalah dan penyesalanmu. Hidup sendiri seumur hidup. Ayah. Seandainya waktu itu aku dengar kata ayah. Signe, ayah sudah taktual agi. Perusahaan ini ayah serahkan padamu. Nanti. Mulai sekarang, dengarkan kata-kata Chen Nian. Enggak. Apapun yang terjadi, kamu harus mempertahankan Chen Nian. Ayah. Perusahaan ini milik keluarga Su. Kenapa harus dengar kata orang luar? Su Qing, Camus. Kau mau bikin ayah mati karena marah? Berapa dana tersisa di rekening perusahaan kita? Direktur Utama cuma tersisa 3 juta. Bukankah itu bahkan tak cukup untuk gaji karyawan bulan ini? Liu, hubungi bank. Jadikan rumah pemberian ayahku jaminan. Direktur Utama Su, peninggalan terakhir dari mendiang Tolong pikirkan lagi. Aku yakin ayahku lebih tak ingin melihatku menunggak gaji karyawan. Bagaimanapun, mereka semua karyawan lama yang berjuang bersama ayahku. Baik, saya urus sekarang.
putrimu memang tak berguna. Bukan gagal mengelola perusahaan yang ayah bangun. Aku juga percaya hasutan orang. Aku mengusir Chen Nian, bahkan Direktur Su akhirnya memberitahu Anda. Pinjaman rumah yang dijaminkan sudah lewat jatuh tempo lebih dari 72 jam dan memicu klausul penyitaan paksa. Besok jam 10 pagi, kami akan datang untuk menyita. baik, aku mengerti. Ayah, demi membayar gaji karyawan bulan ini, aku menggadaikan rumah ke bank. Tapi jangan khawatir, begitu aku punya uang, aku pasti akan menebus rumah itu. Begitu aku punya uang, aku pasti akan menebus rumah itu. Berita kilat, baru-baru ini, Ketua grup Ciaoke, bersama wakil ketuanya, Chen, Resmi akan menjadi perusahaan terkemuka di kota kami. Perusahaan bisa sampai seperti sekarang, bukan hanya berkat saya, melainkan kehormatan tim kami. Tentu saja, dalam proses ini, juga tak lepas dari ketua perusahaan kami, yang juga tunangan saya, Nona Jiaoke, yang diam-diam mendukung di belakang. Chen Nian. Andai saat itu aku terus yakin padamu. Apakah wanita yang berdiri di sampingmu? Itu aku? Anak ini lucu sekali. Aku jadi ingin punya satu. Biji bunga matahari ini juga nggak bikin kenyang. Sayang, makanannya sudah jadi belum? Perutku hampir kempis karena lapar. Sudah datang. Sini, sayang. Coba rasakan masakan suamimu. Pangsit buatan suamiku memang enak. Manis sekali mulutmu. Sini, makan satu lagi. Suamiku. Tadi aku lihat anak kecil di video. Rasanya lucu sekali. Seberapa lucu? Memangnya bisa selucu istriku? Menibakan. Chen Mian, aku serius. Kapan kita punya anak juga? Tak usah tunggu hari lain. Kita lakukan sekarang. Kau mau apa? Mau apa?